Baik, kita lanjut kepada Ibu Elza Sarif, SH, MH. Beliau ini adalah kita bilang advokat papan atas ya di Indonesia yang selalu menjadi berita baik karena kecanggihan beliau sebagai advokat korporasi, tapi juga banyak selebriti yang menggantungkan keahliannya pada beliau ya untuk dibantu. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh aktivis Minang, dan tidak kita ragukan lagi, kami persilakan Ibu Elza Sarif untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Profesor Fasli Jalal. Yang terhormat semua para ibu narasumber di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira bisa bertemu di sini walaupun hanya di webinar, tetapi beberapa saya sudah kenal, sudah pernah ketemu dan pernah bercakap-cakap, dan melepaskan kangen, jadi senang sekali kita bisa ketemu. Cuman saya sebelumnya minta maaf, pertama saya tidak sempat membuat suatu PowerPoint-nya, dan juga saya mungkin tidak ikut sampai selesai karena ada acara webinar yang lain nanti mulainya. Nah, karena itu sebelumnya saya mohon maaf. Saya ingin sebetulnya hari ini full. Ternyata ada perubahan berita dari London hari ini juga sebetulnya jam 3, tetapi nggak apa-apa, saya telat juga nggak apa-apa, nanti saya belakangan. Jadi saya mohon maaf benar, dan saya ingin menjelaskan saya benar-benar sama sekali nggak bisa bahasa Padang, ya. Tapi saya memang asli orang Minang ya, orang Sumatera Barat. Dari kakek-kakek saya, ibu saya sama almarhum ibu saya maupun almarhum ayah saya itu menikah karena sepupuan. Tetapi almarhum ayah saya itu lahir di Padang, tapi masih kecil sudah dibawa oleh almarhum opa saya di Surabaya. Kebetulan dinas sebagai inspektur pajak di Jawa Timur, opa saya. Dan ibu saya sendiri lahirnya di Palembang, besarnya di Bandung, sehingga sehari-harinya saya mendengar mereka berbahasanya bahasa Indonesia. Ibu saya fasih bahasa Sunda, ayah saya fasih bahasa Jawa. Sehingga saya juga mengerti bahasa Jawa, bisa juga mengerti bahasa Sunda. Tetapi karena ada keluarga, ada yang datang, ibu saya mulai belajar sedikit-sedikit. Memang saya lihat di Sumatera Barat ini punya material hat ya, di mana semua perempuan dari keturunan Aset dan segala rupa, walaupun masih ada nenek mama. Kebetulan di keluarga saya itu, dari ayah saya 3 laki-laki, 1 perempuan, tapi masih kecil sudah meninggal. Jadi semua laki-laki. Dari ibu saya perempuan satu-satunya. Terus kemudian sepupu ibu saya maupun kemudian sepupu saya semuanya laki-laki. Dari keluarga saya sendiri, ibu saya punya anak 3, saya sendiri yang perempuan. Jadi saya ini terbiasa dengan hidup dengan laki-laki, bersaudara semua laki-laki. Tetapi gaya saya tetap gaya perempuan. Cuma mungkin dalam pemikiran seperti itu. Karena itulah kenapa sebetulnya ayah saya nggak setuju saya menjadi seorang advokat atau seorang lawyer. Karena takut sekali. Karena semua di Indonesia bahwa pekerjaan advokat itu pekerjaan laki-laki. Dan saya nggak menyebut satu suku ya, tetapi tentu ibu-ibu dan bapak-bapak tahu bahwa advokat itu didominasi oleh suku
tertentu, dominasi ya, sebagian besar laki-laki, dan juga rata-rata agamanya non-muslim. Jadi saya ini adalah agak menyimpang sedikit, bukan dari suku itu, tetapi suku Minang, perempuan, dan seorang muslim. Tetapi saya pikir apakah saya bisa? Ya, insya Allah bisa menseimbangkan gerakan mereka. Memang mereka suaranya lebih keras, tetapi bagi saya tidak perlu keras, tetapi bagaimana kita bicara yang menohok dan sesuai dengan logika cara berpikir kita. Disinilah jadi saya memberanikan diri, saya bilang sama ayah saya nggak mau jadi notaris. Notaris itu tidak dinamis, saya ingin yang dinamis. Karena kalau notaris itu sudah ada formatnya, tinggal mengisi di ini. Kalau di lawyer kita nggak ada menduga siapapun, dan kita bisa bertemu dari orang kecil sampai orang yang besar, kita bisa kenal semuanya. Kalau notaris itu lebih statis, tinggal di kantor, dan mereka orang-orang yang melakukan suatu transaksi, jadi orang-orang level tertentu. Dan saya ingin melihat sesuatu yang bervariasi, karena terus terang aja, karena saya perempuan satu-satunya, nggak tahu gimana, ibu saya tuh sama ayah saya terlalu overprotective terhadap saya. Nggak boleh keluar, nggak boleh begini begitu, semua selalu di rumah. Jadi jika kalau ada teman saya mau ketemu saya, semua harus main di rumah. Saya nggak boleh pergi keluar rumah. Sampai misalnya ada teman saya yang ulang tahun aja, ibu saya mesti anterin saya itu sampai SMA. Jadi memang sehingga ada satu pemberontakan, gua nggak mau dipinggit melulu. Kalau jadi lawyer saya bisa terbang kemana-mana. Nyatanya saya bisa kemana-mana. Sampai keliling dunia juga saya bisa. Karena selain advokat, saya juga seorang dosen. Ya, seorang dosen yang sudah bicara presentasi di Oxford, di St. Petersburg, Cambridge, Harvard. Pokoknya saya pikir saya harus keluar dari rumah yang selalu saya merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Intinya saya dulu orangnya pasti alam, bukan orang sosial budaya, juara matematika, juara fisika. Tetapi saya pikir ini jalur advokat, jalur yang bisa kemana-mana, sehingga saya tinggalkan cita-cita saya yang matematika ini, pindah ke dunia advokat, karena tujuannya advokat bisa keliling dunia itu, dan saya bisa bergaul dengan siapapun. Karena dulu saya kurang bergaul. Saya pikir saya nggak akan bisa jadi bergaul dengan orang, tapi lama-lama step by step saya bisa juga. Jadi tergantung dari usaha kita, bagaimana kita bisa belajar dengan orang lain. Dan saya melihat orang-orang Padusi Minang ini, selain mereka misalnya apakah itu ibu rumah tangga ataukah itu wanita karier, tapi rata-rata sifat keperempuanannya itu tidak pernah meninggalkan kodratnya. Rata-rata ya, itu saya ketahui di keluarga maupun saya pernah sekali itu saya ke Kota Painan, diundang sama Pak Bupati di sana. Saya kan keliling, ada Langkisau, festival Langkisau. Saya bilang, kok nggak ada restoran ya? Terus saya tanya sama ada saudara saya di sana, dia bilang, ya ngapain sih punya restoran, semua restoran pasti nggak laku karena
semua di rumah bisa masak. Jadi semua bisa semua pulang dulu ke rumah kerja lagi. Jadi saya pikir oh iya, walaupun banyak sekali ibu rumah tangga yang juga nggak bisa masak, bisa punya kegiatan yang lain. Tetapi rata-rata bisa. Nah kebetulan saya karena ibu saya mungkin ibu rumah tangga yang mana mengajarkan, memberi contoh ibu saya itu jago masak, sehingga saya juga bisa masak. Saya bisa masak apa aja dan saya melakukan satu inovasi-inovasi terhadap masakan-masakan tertentu. Saya pikir oh masakan ibu saya kayak begini, saya punya model lain sendiri. Memang saya suka main-main sendiri. Terus kemudian saya juga bisa menjahit dan bisa desainer lulusan Bunka Jepang. Jadi saya karena di rumah terus banyak sekali hal-hal yang saya pelajari di luar ekstrakurikuler ya, di luar sekolahan saya. Nah sekarang saya dalam berperkara juga saya selalu berusaha bagaimana kita mempunyai ciri khas sendiri, bagaimana kita berbicara yang jujur, tidak semata-mata untuk targetnya uang. Walaupun memang semua orang bekerja untuk mencari uang, tetapi kalau targetnya uang, targetnya popularitas, itu berarti kita pansos kepada klien kita. Itu tidak bagus, sehingga bisa merugikan klien. Jadi kalau kita sampai bisa terkenal ya karena memang prestasi kita sendiri. Di dalam advokat, sekarang kan udah banyak organisasinya, udah kayaknya udah multibar ya. Dulu sebelum multibar ada 8 organisasi satu pradi, satu-satunya organisasi advokat yang diketuain ketua umumnya perempuan hanyalah saya. Semua memilih saya, yang lainnya laki. Kemudian juga saya makin lama banyak mengenal ibu-ibu perempuan, maksudnya Pak Dusi lah, kenal. Kemudian saya lihat apa sih perempuan-perempuan ini banyak KDRT. Dilakukan KDRT ini karena ketergantungan ekonomi. Dan dia mau bekerja, dulunya pernah bekerja, kuliah, tetapi karena punya anak akhirnya di rumah, terus tidak punya penghasilan, mengemis, ya seperti mengemis kalau suaminya tidak bertanggung jawab, sehingga diperlakukan tidak baik ya. Sehingga saya berpikir bagaimana sih supaya bisa membantu perempuan-perempuan ini bisa mandiri. Nah, saya sudah membuat satu organisasi yang kebetulan sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM. Saya semua 34 DPD itu UKM saya kumpulkan, kita bina, terus kita bina dengan cara bagaimana memanajemen suatu produksi, sehingga saya benar-benar belajar tentang perempuan di dalam organisasi Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia atau disingkat menjadi namanya Perwira. Nah, itulah yang saya kerjakan juga karena kebetulan saya sebagai seorang advokat, bidang saya mengajar saya adalah bidang bisnis law. Hukum bisnis maksud saya, hukum bisnis, sehingga saya mengerti bagaimana cara berbisnis. Ya mungkin itu aliran dari orang Minang, rata-rata bisa berbisnis ya. Nah, saya merasa saya bisa berbisnis karena secara kenyataan saya punya usaha bisnis. Jadi saya punya kegiatan, satu sebagai advokat, ngajar, pegang organisasi advokat dan organisasi perempuan, terus juga usaha-usaha dari perusahaan saya sendiri, saya milik perusahaan.
saya malah punya perusahaan yang namanya security. Security kan semua cowok. Tujuan saya apa? Ingin membantu lulusan SMA yang tidak bisa lanjut kerja. Kasihan kan? Jadi saya bikin usaha namanya guard, yaitu security, sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan nafkah. Itu yang ide-ide saya, sehingga saya ingin, ya kita nggak bisa membantu orang dengan memberi ikan saja, tetapi kita juga harus memberi pancingan. Karena kalau orang itu dikasih ikan terus, rasa harga dirinya juga akan menurun. Tapi kalau dikasih pancing, dia akan lebih punya prestasi dan lebih dibanggakan. Karena itu yang saya ingin menginspirasi, memotivasi padusi Minang untuk supaya kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tetapi kita juga bisa membantu orang-orang lain. Di dalam misalnya bikin kain silungkang, karena saya punya tante orang silungkang, itu bikin kerajinan bagus-bagus. Dia di rumah, tapi dia bisa jual juga. Nah, hal-hal seperti ini lebih mudah karena sekarang udah online. Nah, itulah yang nantinya bisa berkembang, dan saya harapkan perempuan itu bisa menjadikan salah satu sumber tonggak perekonomian Indonesia juga, di mana kita tidak harus mendidik anak harus kerja di pemerintah, sehingga memberatkan pemerintah untuk membayar gaji. Terus juga kalau kita bekerja, perempuan-perempuan ini bekerja, itu suami juga tidak terlalu dibebankan untuk mendapatkan target penghasilan segini. Itulah nanti bisa menyebabkan suami-suami kita korupsi. Sehingga tujuannya memang perempuan sekarang udah nggak bisa lagi hanya dari bapak aja yang bekerja, kecuali udah kaya raya ya. Tapi yang biasa, saya yang umum, biasanya bekerja, dua-dua bekerja, berpenghasilan maksud saya. Caranya yang satu ya di kantor, yang satu di rumah aja bisa. Bikin masakan, bisa dijual di online segala rupa, bisa di Instagram, bisa di Facebook, di YouTube. Jadi saya bukan sebagai advokat aja, tapi tujuan saya sebetulnya banyak untuk membantu orang banyak, terutama untuk perempuan. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu Elza. Beliau ini juga associate professor ya, yang juga selangkah lagi untuk menjadi profesor penuh.